Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, bergumul bersama Tuhan, dengan pembacaan Alkitab yang mendasarinya dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh menikmati lagi firman Tuhan. Kami mau belajar dari Yakub Tuhan, bagaimana ia bergumul bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati selama perenungan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga tidak ada satu firman Tuhan pun yang lalu dengan sia-sia. Tetapi biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh subur, boleh menjadi kekuatan iman kami Tuhan, boleh menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita akan dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dengan tema bergumul bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pergumulan adalah suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan orang percaya, yang sangat dekat dengan kehidupan seluruh umat manusia. Atau bisa dikatakan bahwa pergumulan merupakan bagian hidup yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan orang percaya. Manusia pasti tidak suka dengan pergumulan karena mereka akan mengalami banyak penderitaan. Allah juga tidak ingin manusia tinggal di dalam berbagai pergumulan. Karena itu Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan dan persoalan kehidupan kita.
Namun selama manusia hidup di dunia ini, manusia tidak akan pernah luput dari pergumulan. Allah tidak pernah memberikan pergumulan kepada manusia untuk menjatuhkan atau mencelakai manusia. Namun Allah mengizinkan manusia secara khusus orang percaya untuk masuk di dalam berbagai pergumulan dengan tujuan agar orang percaya menjadi kuat. Orang percaya mengalami pertolongan Tuhan, menyaksikan kuasa Allah dan bertumbuh secara rohani melalui pergumulan dan persoalan yang dialaminya. Kalau iblis berbeda sekali Bapak Ibu Saudara. Ia ingin mempergunakan kesempatan pergumulan manusia untuk menjatuhkan manusia, untuk menjauhkan manusia daripada Allah, untuk membuat manusia menyangkali Allah, bahkan membawa manusia kepada kebinasaan. Hari ini kita mau belajar dari satu pribadi yang istimewa di mata Tuhan, yaitu Yakub. Bagaimana Yakub bergumul bersama dengan Tuhan. Bagian yang pertama yang mau kita lihat pada pagi hari ini adalah tentang pergumulan Yakub. Yakub adalah seorang pelarian. Ia telah berseteru dengan kakaknya Esau karena ia telah mencuri hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik kakaknya dengan cara ia menipu ayahnya. Ia sangat takut akibat perbuatannya itu. Ia sangat takut bertemu dengan Esau. Ia berpikir bahwa Esau akan membunuhnya karena hal tersebut. Memang Esau sangat marah ketika Esau tahu Yakub melakukan hal tersebut. Sekian lama Yakub lari dan tinggal serta bekerja pada pamannya Laban. Ia tinggal di sana untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya hari lepas hari. Namun ketika ia tinggal kepada Laban, ia mendapatkan istri, ia juga mendapatkan anak-anak serta memiliki harta yang banyak karena dia memang seorang pekerja yang keras. Selama tinggal pada Laban, Yakub mengalami banyak sekali pergumulan, entah dia dicurangi ataupun diperlakukan semena-mena. Namun Yakub tetap percaya akan tuntunan Tuhan. Dan ketika ia sukses, maka pergumulannya menjadi lebih berat lagi karena saudara-saudara iparnya mulai mencurigai dan menjelek-jelekan Yakub kepada ayah mereka. Yakub mulai merasa tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi ketidaknyaman inilah Allah berfirman kepadanya untuk kembali ke tempat asalnya. Di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, dan aku akan menyertai engkau." Yakub kembali ke tempat asalnya karena ada firman Tuhan yang jelas berbicara kepadanya. Artinya bahwa meskipun Yakub jauh dari ayahnya dan ibunya, namun iman yang telah ditanamkan kepadanya saat ia masih muda, saat ia masih kecil, dipeliharanya dengan baik. Buktinya, ia bisa mendengarkan suara Tuhan yang berbicara jelas kepadanya. Ia tahu dan ia kenal dengan baik suara Tuhannya. Ia taat kepada Tuhan meskipun ia sadar bahwa ia akan menghadapi bahaya besar, yaitu bertemu dengan kakaknya Esau yang mungkin masih dendam terhadapnya. Dan itu adalah pergumulan besar baginya yang akan dihadapi Yakub dan membuatnya sangat takut untuk melakukan firman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, Yakub tetap melangkahkan kakinya karena ia percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertainya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, jika Tuhan menyertainya, maka dia pasti akan sanggup melaluinya. Yakub melangkah bukan tanpa beban. Ia melangkah justru dengan beban yang berat, tetapi Yakub tetap melangkahkan kakinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagian Alkitab kita di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di sini diceritakan bahwa sesudah Yakub menyeberangkan semua orang yang bersama dengannya dan seluruh harta miliknya, maka tinggallah Yakub seorang diri. Dan ketika ia seorang diri, maka dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bergulat dengannya hingga fajar menyingsing. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Yakub berada di dalam pergumulan yang sangat berat, maka Allah menyatakan diri kepadanya, bahkan dikatakan bergulat dengannya semalam-malaman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang olahragawan menjadi seorang atlet yang kuat di bidangnya, yang kuat di cabangnya, jika ia memiliki guru atau pelatih serta sparring partner yang seimbang. Bahkan jika memungkinkan lebih jago dan pengalaman dari dia, sehingga ia bisa belajar bagaimana teknik untuk menang atas lawan tandingnya. Dalam hal trik, kelicikan, dan tipuan, Yakub adalah ahlinya. Yakub adalah orang yang cerdik, tetapi kadang-kadang dia juga berlaku licik. Namun bicara adu otot, kekuatan, dan kekerasan, bukankah kita melihat, kita membaca di dalam Alkitab kita, seringkali Yakub menghindar bahkan melarikan diri. Ketika dia tahu Esau marah kepadanya dan dia tahu Esau akan adu otot kepadanya, maka dia lari, dia menghindar dari Esau. Bapak, Ibu, Saudara, Allah tahu kekurangan dan kelemahan Yakub. Karena itu Allah bergulat dengannya. Kalau kita bicara soal menang, maka kita tahu bahwa Yakub tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Namun mengapa Allah mau bergulat dengannya? Di sini kita melihat bagaimana cara Allah tidak hanya melatih fisik Yakub, tetapi terlebih lagi melatih mental Yakub, yang dengan demikian membangkitkan rasa percaya diri Yakub kembali. Untuk apa? Untuk bertarung dan menang dengan Esau? Tentu saja tidak. Allah ingin supaya Yakub dapat mengatasi ketakutannya dan menang atas perasaan takut yang sudah lama mengikat dia sejak dia kabur dari rumahnya. Rasa takut yang sempat teredam sebentar karena ia berlindung di rumah Laban, mertuanya. Namun sekarang ia tetap harus menghadapi kenyataan bahwa rasa takut harus diselesaikan dengan suatu rekonsiliasi. Allah tidak menghendaki Yakub hanya menjadi pekerja Laban yang sukses. Allah menghendaki Yakub bisa mandiri dengan kesuksesannya. Namun sebelumnya ia harus menyelesaikan pergumulan batinnya yang mengekang dirinya di dalam ketakutan, yaitu dengan berdamai dengan Esau, saudaranya. Untuk apa jadi orang kaya dan sukses namun batinnya terpenjara oleh masa lalu yang belum diselesaikannya? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah situasi Yakub ini seringkali menjadi situasi kita juga? Kita percaya pada Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memberkati dan melindungi kita. Namun sebenarnya kita berada pada satu pelarian dari masa lalu yang kita pura-pura tidak mau menyadarinya. Kita tidak mau menyelesaikannya. Hal itu menjadi ketakutan kita, menjadi momok kita. Tetapi kita masih bisa bersembunyi melalui ibadah kita, pelayanan kita, kebaikan kita, kesuksesan kita secara materi, atau apapun persembunyian kita. Namun ada situasi-situasi tertentu yang sedikit Allah kacaukan dan Allah mulai mengait-ngaitkan masa lalu kita ke permukaan. Sehingga ketika kita mengingatnya, hati kita mulai pilu, napas kita mulai sesak, hidup kita mulai tidak tenang. Kita mulai berpikir, kalau orang tahu masa lalu kita ini, bagaimana kita? Namun ada firman Tuhan jelas bahwa kita harus menyelesaikan hal itu, sama seperti firman Tuhan kepada Yakub. Tambah lama firman Tuhan tambah jelas, tambah lama kita mendengar firman Tuhan, tambah tegas firman Tuhan berbicara kepada kita dan hati kita tambah gelisah. Seperti inilah yang dihadapi oleh Yakub. Bagaimana reaksi Yakub ketika dia menyadari hal ini? Ia sadar bahwa tidak mungkin berpaling dari firman Tuhan. Karena itu dengan berat hati ia melangkahkan kakinya mengikuti kehendak Tuhan.
Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara ketika ada firman Tuhan yang menyuruh Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari zona nyaman? Bahkan Tuhan mengobrak-abrik tempat persembunyian kita dari masa lalu kita. Melangkahkah kita seperti Yakub? Masa lalu tetap harus diselesaikan meskipun berat, namun untuk kebaikan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Allah bergumul dengan Yakub? Mari kita lihat ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Bapak Ibu Saudara, apakah Allah kalah dengan Yakub ketika bergumul? Tentu saja tidak. Allah bukan tandingan Yakub dan ini juga bukan pertandingan. Di sini Allah sedang melatih Yakub untuk bertarung di dalam arena Yakub. Allah menjadi teman sparring Yakub sekaligus pelatihnya. Pergulatan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada Yakub bahwa sebenarnya ia punya kekuatan untuk bertarung di dalam zona pertarungan dia. Ia punya kesempatan untuk menang. Ia punya ketekunan dan kegigihan untuk bertarung tanpa menyerah sampai pagi menyingsing. Dari malam sampai pagi menyingsing. Ia ulet, pekerja keras, dan dia juga seorang yang ambisius. Buktinya, ia bisa sukses dan bertahan ketika menjadi pekerja Laban dan menghadapi semua situasi dan semua orang yang ada di sana. Namun ia kalah dan gagal ketika ia berhadapan dengan kelemahan dirinya dan kekelaman masa lalunya. Karena itu Allah mau ia kembali untuk menyelesaikannya, agar ia jangan jadi orang gagal sebelum bertarung. Allah ingin Yakub mengenal potensi dirinya yang besar di dalam Allah. Karena itu Allah bergulat dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini juga menggambarkan tentang kepribadian kita? Mengapa Tuhan seringkali mengizinkan kita memasuki pergumulan demi pergumulan kehidupan yang berat? Ingatlah bahwa jika Allah mengizinkan itu terjadi, Allah sedang melatih kita untuk bertarung di dalam arena pertandingan kita, di dalam zona pertandingan kita. Allah menjadi teman sparring kita sekaligus pelatih kita. Pergumulan yang kita alami bertujuan untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita punya kekuatan untuk bertarung. Kita punya kesempatan untuk menang. Kita punya ketekunan dan kegigihan bertarung tanpa menyerah. Kita ulet, kita bisa bekerja keras dan kita punya keinginan yang besar. Buktinya kita bisa bertahan di dalam keadaan yang sukar hingga saat ini. Namun melalui pergumulan kita juga Allah ingin menunjukkan kepada kita sisi-sisi gelap kehidupan kita yang mungkin belum dapat kita kalahkan dan mungkin dapat membuat kita gagal. Ketika kita berhadapan dengan kelemahan diri kita dan kekelaman masa lalu kita, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Allah kadang sengaja memancing kelemahan masa lalu kita ke permukaan. Allah kadang mengizinkan kita untuk kembali ke situasi-situasi buruk masa lalu kita, agar kita bisa menyelesaikannya, agar kita jangan jadi orang gagal sebelum bertarung. Allah ingin kita mengenal kelemahan-kelemahan kita, juga potensi diri kita yang besar di dalam Allah. Karena itu Tuhan Yesus bahkan bergumul dengan iblis sebelum kita, sehingga kita tinggal berjuang untuk meraih kemenangan kita. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut untuk kita, dan kita tinggal berjuang untuk menang, sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga yang mau kita pelajari pada saat ini, yaitu Yakub mendapat berkat melalui pergumulannya. Mari kita lihat di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Bapak Ibu Saudara, pergumulan dalam arena Tuhan itu ada batas waktunya. Bagi Yakub batasnya hingga fajar menyingsing. Artinya pergumulan sesi itu selesai. Dan kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan
tidak membiarkan Yakub terus bergumul tanpa ada akhirnya. Pergumulan Yakub dengan Allah ada akhirnya dan berakhir dengan berkat Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul terus tanpa ada akhirnya. Ingat bahwa semua pergumulan yang diizinkan Tuhan bagi kita ada akhirnya. Di setiap sesi pergumulan kita pasti ada akhirnya. Dan kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-26, yaitu sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Yakub berjuang keras di dalam pergumulannya dengan Tuhan untuk terus bertahan dan menang di dalam pergumulan tersebut. Dan Yakub tahu dengan jelas bahwa suatu keuletan pergumulannya dengan Tuhan harus berakhir dengan berkat. Karena itu ia dengan berani berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi tanpa memberkati aku." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan saat ini, bahwa pergumulan kita akan ada akhirnya. Yang perlu dipastikan Bapak Ibu Saudara, bahwa semua pergumulan itu akan diakhiri dengan berkat Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam masa-masa pandemi ini, di dalam pergumulan-pergumulan ini, dan semua kesulitan yang menyertainya, Tuhan pasti punya maksud bagi kehidupan kita. Dan pastikan bahwa kita tetap mendapatkan berkat-berkat Tuhan di akhir semua pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan momen-momen yang Tuhan hadirkan bagi kita itu tidak meninggalkan berkat-berkatnya bagi kita. Seperti pujian yang berkata, "Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu." Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita boleh bergumul. Di dalam setiap momen-momen pergumulan kita, pastikan bahwa Tuhan akan meninggalkan berkat-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari, yang ketiga, yaitu Yakub mengalami perubahan hidup melalui pergumulannya. Mari kita lihat ayat yang ke-27. "Bertanyalah orang itu kepadanya, 'Siapakah namamu?' Sahutnya, 'Yakub.' Lalu kata orang itu, 'Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.' Bertanyalah Yakub, 'Katakanlah juga namamu.' Tetapi sahutnya, 'Mengapa engkau menanyakan namaku?' Lalu diberkatinya lah Yakub di situ." Bapak Ibu Saudara, pergumulan Yakub bersama dengan Tuhan mengubahkan kepribadian Yakub. Ia mendapatkan nama baru, ia mendapatkan status baru. Kalau yang tadinya ia Yakub seorang penipu, kini ia berganti nama dengan Israel, yang berarti pahlawan Allah, yang dalam teks kita juga diartikan orang yang menang bergumul melawan Allah dan manusia. Nama ini juga menguatkan Yakub untuk melanjutkan langkahnya. Yakub mempunyai keberanian untuk melangkah bertemu dengan Esau untuk menyelesaikan masa lalu mereka di dalam damai. Kalau ia menang bergumul di dalam arena Allah, maka Allah akan menyertai dia di dalam pergumulan selanjutnya. Dan jika ia ada di pihak Allah, maka siapakah yang dapat melawannya? Ketika dia bertanya kepada orang yang bergumul dengannya, "Siapakah namanya?" Tetapi orang itu tidak mau menjawabnya. Tetapi dengan berkat yang ditinggalkan, tentunya Yakub mengenal siapa orang yang bergumul dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pergumulan kita di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya pribadi kita dibentuk menjadi pribadi yang baru, sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menang atas dosa. Tuhan mau supaya kita tidak lagi diperbudak oleh iblis melalui kehidupan lama kita yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh secara rohani. Ketika kita mau maju, iblis berkata, "Siapa sih kamu? Lihat masa lalu kamu." Padahal Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan mau supaya kita berkata kepada iblis, "Tuhan sudah menang bagiku dan menang di dalam segala hal kehidupanku." Bapak Ibu Saudara, ingatlah firman Tuhan ini, bahwa bersama Yesus kita pasti menang karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita tahu kita bergumul dengan siapa.
ketika akhir dari pergumulan kita itu menunjukkan bagaimana apa yang kita dapatkan melalui pergumulan itu. Kalau kita dapatkan berkat-berkat Tuhan, maka kita ternyata sedang bergumul bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita dapatkan bukan berkat-berkat Tuhan, tetapi sesuatu yang menjatuhkan kehidupan kita, maka kita tahu bersama dengan siapa kita bergumul, yaitu bersama dengan iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa kita sedang bergumul bersama dengan Tuhan. Karena sebelum kita bergumul, Yesus sudah menang bagi kita. Dan kita juga pasti akan menang di dalam Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, peringatan akan karya Tuhan bagi hidup Yakub. Mari kita lihat ayat 30 sampai ayat 32. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa pergumulannya bersama dengan Allah diingat oleh Yakub, sehingga tempat di mana ia mengalami pembaharuan Tuhan melalui pergumulannya dinamakan Peniel. Artinya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dia bisa melihat Tuhan berhadapan muka justru di dalam pergumulannya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita ada di zaman perjanjian baru, di mana kita bisa memandang Allah muka dengan muka melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan ketika kita memandang Tuhan Yesus. Dan ada berapa banyak pertolongan Tuhan bagi kita sehingga kita bisa ada sampai dengan saat ini. Ingatkah kita akan semua hal itu? Mungkin kita katakan kita mengingatnya, namun apakah makna dari semuanya itu? Apakah kita terus mengobarkan rasa kasih kita akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk perenungan pribadi kita mungkin perlu kita pertanyakan, apa pergumulan kita saat ini? Bagaimana cara Allah telah menolong kita di dalam pergumulan-pergumulan yang sudah kita lewati? Berkat-berkat apa yang sudah kita dapatkan melalui pergumulan-pergumulan kita? Perubahan hidup seperti apakah yang kita alami melalui pergumulan-pergumulan yang kita alami? Apakah kita mengingat semua momen pembaharuan yang Tuhan telah hadirkan kepada kita melalui pergumulan-pergumulan kita? Biarlah renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua, boleh membawa kita mengalami pembaharuan yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin melalui pergumulan kita saat ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati